Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau hari ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Dalam rangka bulan keluarga, mari kita bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan untuk menjadi cermin bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebelum memulai doa pagi, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami datang kepada Tuhan bersama para sahabat kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Ajarilah kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami pergumulkan bersama, agar firman-Mu menggugah hati kami untuk melihat pentingnya hidup berkeluarga. Tolonglah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 133 bait 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah, bersama saudara Yosef dan saudari Nadia. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan
dari Kejadian 27 ayat 30. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, tema renungan kita kali ini adalah tentang keluarga, yaitu keluarga yang tidak sempurna. Memangnya apakah ada keluarga yang sempurna? Kalau kita mau mencari, mungkin kita akan sulit menemukannya. Bahkan mungkin kita tidak akan menemukan keluarga yang sempurna. Sahabat, setiap keluarga pasti terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, yang seringkali berbuat salah, banyak kelemahan, dan juga banyak kesulitan atau bahkan tidak tahu bagaimana caranya membangun keluarga. Karena membangun keluarga itu memang tidak ada buku pintarnya. Andaikan ada buku pintarnya, pasti akan sangat sulit untuk diterapkan. Karena setiap keluarga punya ciri khasnya masing-masing. Sahabat, hari ini kita mau belajar dari salah satu keluarga di Alkitab. Dan ini pun juga keluarga yang tidak sempurna. Sahabat, kita semua tahu tentang keluarga Ishak, anaknya Abraham. Istri Ishak adalah Ribka. Mereka dikaruniai Tuhan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Karena usianya sudah bertambah banyak, Ishak merasa sudah saatnya untuk memberikan berkat kepada Esau yang dipandang sebagai anak sulung. Namun mungkin juga karena Esau adalah anak kesayangan Ishak. Sahabat, ketika Ishak menyampaikan rencananya kepada Esau, rupanya rencana ini didengar oleh Ribka. Maka sebelum terlambat, Ribka segera memberitahu Yakub agar mempersiapkan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan kemudian segera datang kepada ayahnya untuk minta berkat kepadanya. Ribka menyusun rencananya dengan cepat, matang, dan segera merealisasikan rencananya demi Yakub, anak kesayangannya yang mendapat berkat. Setelah semua proses dilakukan, singkat cerita, Yakub mendatangi ayahnya membawa makanan yang diminta. Dan Yakub mengaku dirinya adalah Esau dan dia yang memasak masakan itu. Padahal sebetulnya dimasak oleh ibunya. Hingga akhirnya pada ayat yang kita baca tadi, Yakub berhasil mendapatkan berkat dari Ishak. Sahabat, bagaimana kita menilai keluarga Ishak? Alangkah kacaunya. Ishak hanya mau memberkati Esau, anak kesayangannya. Dan Ribka tega mengkhianati suami dan anak sulungnya demi berkat untuk anak bungsu kesayangannya. Apa akibatnya? Esau akan membunuh Yakub, saudara kembarnya sendiri. Sehingga Ribka harus membuat Yakub melarikan diri. Sebenarnya bukan rencana Ishak dan Ribka untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Namun tindakan mereka yang kurang bijaksana dalam mendidik, dalam mendampingi, dalam merawat anak-anak mereka rupanya membawa kehancuran dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sahabat, entah apa yang dirasakan Ishak ketika tahu Esau akan membunuh Yakub. Apakah Ishak senang atau Ishak sedih? Kita juga tidak tahu bagaimana perasaan Ribka ketika harus berpisah dengan Yakub, anak kesayangannya, karena harus melarikan diri. Apakah Ribka senang atau Ribka hatinya hancur? Sahabat, mari kita bercermin dari keluarga Ishak ini. Keluarga ini memang tidak sempurna. Namun kita bisa belajar banyak dari keluarga Ishak agar kita bisa memperbaiki kehidupan keluarga kita yang tidak sempurna.
Sebagai keluarga Kristen, bagaimana kita bisa menjadi keluarga di dalam Tuhan? Apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Ishak? Pertama, mungkin komunikasi antara Ishak dan Ribka kurang bagus, atau bahkan tidak ada komunikasi, sehingga mereka tidak merencanakan bersama bagaimana seharusnya mendidik anak kembar mereka. Bagaimana menanamkan perasaan kasih di antara mereka, sehingga Esau dan Yakub bisa saling menyayangi. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa kita harus membangun komunikasi ketika mendidik, mendampingi, dan menanamkan perasaan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita selalu belajar untuk hidup saling mengasihi dan saling menyayangi. Yang kedua, Ishak tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya. Karena hanya Esau yang akan diberi berkat. Oleh sebab itu, kalau kita mendidik anak-anak, kita harus bersikap adil kepada anak-anak. Yang ketiga, ada kemungkinan Ishak dan Ribka tidak mendekatkan anak-anak kepada Tuhan. Atau mungkin mendekatkan, namun porsinya sangat kurang. Akibatnya, mereka tidak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Esau tega berkeinginan membunuh adiknya. Dan Yakub tega menipu dan mencuri berkat dari kakaknya. Karena mereka tidak ada rasa saling menyayangi. Sahabat, ini adalah pelajaran bagi kita. Tidak cukup bagi anak-anak hanya diberi HP, laptop, atau mainan yang bagus-bagus, bahkan yang mahal-mahal. Hati dan akal budi anak-anak kita juga perlu diisi dengan ajaran iman dan mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Akan tetapi, sebelum kita mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan, sebagai orang tua, kita harus terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan iman buat anak-anak kita. Sahabat, keluarga kita memang keluarga tidak sempurna. Namun dengan belajar dan bercermin dari keluarga Ishak yang tidak sempurna ini, mari kita berupaya terus memperbaiki keluarga kita yang tidak sempurna, agar bisa menjadi semakin baik dan menjadi keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami agar dapat membangun kehidupan keluarga yang berbahagia. Karena kami menyadari bahwa keluarga kami tidak sempurna, maka kami selalu membutuhkan pimpinan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami dan menolong kami untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami dapat bertumbuh dengan bahagia. Ya Tuhan, perkenankan kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, agar kami boleh segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan kami bisa segera hidup normal kembali. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah Indonesia agar dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, dan berbagai masalah lainnya. Kiranya bangsa Indonesia bisa hidup dalam damai sejahtera, rukun, tenteram, adil, makmur, dan berbahagia. Bapa Surgawi, mohon Tuhan juga memberkati sahabat-sahabat kami yang sakit dan yang lanjut usia. Kuatkanlah iman mereka agar selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka semua.
Ya Tuhan, berkatilah panitia bulan keluarga dalam melaksanakan semua acara yang telah mereka persiapkan. Kiranya semua acara tersebut dapat membangun iman umat-Mu dan keakraban umat-Mu di GKI Tumapel. Akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Berkatilah pekerjaan kami dan studi anak-anak-Mu. Cukupilah hidup kami sepanjang hari ini dengan rezeki dari Tuhan. Dan berikanlah kepada kami semua hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.